siapa namanya? Ya, saya Ibu Indah, kebetulan wali kelas dari kelas 3 di sini. Gitu. Langsung saja saya mulai ya Ibu wawancaranya. Sejauh ini aspek apa dari kurikulum Merdeka yang paling berhasil Ibu terapkan di kelas dan mengapa aspek tersebut berjalan lancar? Iya, dari kita pakai proyek kelima ya Kak di sini. Karena proyek kelima sendiri itu proyek yang berbasis kelompok ya, jadi kegiatan itu tuh secara alami juga bisa mendorong gitu, mengembangkan keterampilan kolaborasi anak-anak gitu. Karena berkelompok ini mereka bisa belajar sambil diskusi, pembagian tugasnya, terus kayak dari pemecahan masalahnya juga tuh, mereka bisa belajar secara bersama-sama tuh, anak-anak ini gitu, menumbuhkan rasa tanggung jawab juga terhadap proyek yang mereka kerjakan gitu. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa pada awal semester? Awal-awal semester itu biasanya kami para guru itu melakukan asesmen diagnostik dulu. Asesmen diagnostik, lalu ada asesmen diagnosis yang kognitif. Lalu biasanya kita bantu di observasi saat KWM, saat kegiatan belajar tuh di observasi. Jadi kita bisa tahu kelompok-kelompok mana nih yang sudah mulai belajarnya sudah mulai agak cepat atau lambat penerimaannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, tolong ceritakan Ibu contoh kegiatan dari P5 yang paling berhasil menumbuhkan karakter dan pemikiran kritis siswa. Kemarin kita sempat ada proyek namanya Sampahku Tanggung Jawabku. Nah di situ tuh jadi siswa bisa membuat kerajinan dari sampah gitu kan. Terus mereka pun jadi tahu mana sampah organik, mana sampah organik, sampah B3 juga gitu. Dari situ mereka ini jadi sisi kritisnya tuh mulai muncul gitu. Dari pertanyaan yang selanjutnya Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat mencoba merancang modul ajar agar benar-benar dapat menolong siswa dapat terpikir menjadi lebih mendalam bukan sekedar menghafal? Iya, jadi keterbatasan yang tantangan terbesarnya gitu kan, keterbatasan yang kita punya itu waktu sama alat ya kayak. Jadi karena untuk membuat siswa berpikir secara mendalam, kritis itu kan kita butuh waktu yang panjang gitu kan. Kita butuh kegiatan yang panjang dan asesmen formatif yang berkelanjutan. Sedangkan kami para guru juga terbatas dengan adanya jam pelajaran yang padat dan administrasi yang lainnya seperti itu. Jadi kami suka kembali lagi dengan metode yang paling cepat dengan penugasan seperti itu, penugasan yang bagaimana cenderung kan kalau penugasan itu lebih ke menghafal gitu, menghafal sama ingatannya gitu sama mereka. Jadi itu sih lebih tantangannya. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir ya Ibu, menurut pengamatan Ibu, apakah siswa bisa lebih termotivasi atau lebih terbebani dengan adanya P5? Terus apa saja contoh dan dampaknya dalam perilaku hasil belajar pada anak-anak? Kita mencoba yang tadi yang dari proyek sampah itu, anak-anak itu jadi punya motivasi nih, buang sampah pada tempatnya, bagaimana cara memilah sampahnya, itu motivasinya. Tapi kalau dari dalam hasil belajar di kelas, kalau menurut saya mereka belum ada perubahan
jadi masih seperti biasa aja gitu, tidak ada perubahan kalau di situ. Tapi kalau dari motivasi di luar sekolah itu mereka dapat motivasinya. Segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah diganggu waktunya. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan analisis saya, tantangan terbesar ini bukanlah kurangnya dari pemahaman teori, tapi kurangnya bagi waktu praktis untuk guru mengubah dari teori diferensiasi menjadi modul ajar yang nyata. Nah, guru ini meminta waktu untuk kolaborasi yang terstruktur dan tool yang efisien. Jadi saya mengusulkan untuk solusi yang inovatif, yaitu integrasi AI prompt untuk modul ajar diferensiasi. Nah, kami memanfaatkan teknologi sederhana seperti platform AI generatif yang mudah diakses untuk memangkas waktu kerja guru sehingga 80%. Kami merancang sebuah sistem prompt terstruktur yang cerdas. Guru tidak lagi merancang modul ajar dari nol. Sebagai gantinya, mereka cukup memasukkan ke dalam prompt seperti ada TP atau tujuan pembelajaran dan juga data hasil pemetaan siswa kepada AI tersebut. Nah, dalam hitungan detik, AI akan menghasilkan draft dari jalur-jalur berdiferensiasi untuk siswa dengan kesiapan rendah, dengan kesiapan tinggi, dan juga kesiapan yang sedang dengan lengkap. Dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang formatif, mendalam, atau deep question untuk setiap jalur anak-anak tersebut. Nah, inovasi ini terletak pada bagian kami memanfaatkan hasil ini dalam waktu kolaborasi guru. Daripada merancang sistem learning time yang diminta guru, kini lebih berfokus pada kurasi dan validasi. Nah, guru tinggal memfilter dan menyesuaikan konteks lokal dan memastikan output AI sesuai dengan sumber daya sekolah. Nah, solusi ini juga mewujudkan deep learning karena secara otomatis memaksa guru dan siswa keluar dari zona hafalan. Nah, guru juga mendapatkan alat scaffolding yang instan untuk menantang setiap siswa keluar dari zona hafalan. Dengan waktu yang lebih efisien, energi guru juga bisa kembali terfokus pada mendampingi individu setiap anak. Nah, dengan mengintegrasikan AI dalam kerangka kolaborasi guru, kami yakin integrasi AI adalah langkah nyata untuk mengubah beban administrasi guru menjadi peluang untuk pembelajaran mendalam di kurikulum Merdeka. Sekian.